Kita ucapkan Om Swastiastu, Om Awit Binamastu, Om Anubhadrah Trataboyantu Wiswata. Sane sampun disucikan pinandite lanang istri yang titiang hormati Ketua Parisade Hindu Dharma Kota Tangerang Selatan, yang titiang hormati Ketua Banjar, Ketua Tempek, para manggala, kemudian yang hormati pula Bapak Ibu Semeton sane sampun rawuh pada persembahyangan purnama pada malam hari ini. Tak lupa tidak ucapkan terima kasih kepada Tempek Paulang Santi yang sampun menyiapkan sarana upakara. Begitu juga Seke Pesantian Banyak Tangerang Selatan yang malam hari ini mengisi ring kegiatan. Ya, adapun topik yang ingin Titiang sampaikan pada malam hari ini adalah bakti menuju pembebasan. Topik ini cukup penting buat kita semua. Bapak Ibu Sumat Sedharma yang Titiang hormati, 2 minggu yang lalu beredar video di medsos. Di situ ada podcast mengatakan bahwa periode 2022 sampai 2024 rupanya bunuh diri di Bali menjadi begitu tinggi sampai 213 kasus di seluruh Bali, Bali Timur, Bali Barat. Apa sebetulnya yang terjadi? Nah, tentu saja namanya podcast yang mengamati mungkin orang luar, tidak melakukan atau penelitian secara ilmiah, tentu bolanya bergulir. Mungkin banyak netizen di sana menanggapi, oh salah satunya mungkin karena kebanyakan umat Hindu tertekan dari sisi apa? Mungkin karena menyiapkan banten misalnya, kepura, budaya begitu. Kemudian yang coba telusuri, ada beberapa riset secara ilmiah yang coba baca, ternyata di sana kebalikannya yang terjadi. Justru dengan beryatnya, dengan berbudaya, kami merasa hidup kami bahagia. Tidak ada yang memberatkan dari sisi sana. Kemudian apa yang menjadi ranking pertama? Di sana ada pinjol. Kemudian kedua kasus COVID, jelas kasus COVID, banyak sepupu kita, banyak saudara kita yang mungkin meninggal. Kemudian ada juga yang tidak kuat lalu dia bunuh diri. Kemudian selain pinjol dan kemudian kasus sakit yang tidak kunjung sembuh, kemudian ada juga faktor asmara di sana. Faktor asmara juga bisa. Kemudian lainnya jelas tekanan ekonomi, tekanan mental. Nike mantan kira-kira yang secara ilmiah yang baca. Bapak Ibu umat sedharma, kalau kita kembali kepada tujuan agama ini, moksartam jagatita ya caiti dharma. Tentu di sini yang dimaksudkan bagaimana kita bisa bahagia di dunia dan juga di akhirat. Untuk bahagia, untuk mendapatkan keduanya, ada 2 hal atau ada 2 poin penting yang perlu kita cermati. Bahagia di dunia. Ketika bahagia di dunia, bagaimana kita bisa memberi, melepaskan apa yang kita lakukan di dunia. Melepaskan maksudnya melepaskan keterikatan. Menerima maksudnya adalah suka dan duka. Faktor asmara juga bisa. Kemudian lainnya jelas tekanan ekonomi, tekanan mental. Nike mantan kira-kira yang secara ilmiah yang baca. Bapak Ibu umat sedharma, kalau kita kembali kepada tujuan agama ini, moksartam jagatita ya caiti dharma. Tentu di sini yang dimaksudkan bagaimana kita bisa bahagia di dunia dan juga di akhirat. Untuk bahagia, untuk mendapatkan keduanya, ada 2 hal
atau ada 2 poin penting yang perlu kita cermati. Bahagia di dunia. Ketika bahagia di dunia, bagaimana kita bisa memberi, melepaskan apa yang kita lakukan di dunia. Melepaskan maksudnya melepaskan keterikatan. Menerima maksudnya adalah suka dan duka. Kita bisa terima dengan baik, tentunya ini akan melahirkan hati yang penuh syukur. Pasti mereka yang disebut kaya, mereka yang disebut bahagia adalah mereka yang bersyukur. Ini yang poin pertama. Kemudian poin berikutnya adalah pencapaian di akhirat, kebahagiaan, pelepasan atau disebut moksa. Ketika kita di dunia kita sudah bisa menerima segalanya, tentu nanti ketika kita akan berpulang kita harus bisa melepas semuanya. Ini 2 poin penting. Nah, kemudian dari 2 poin penting ini maka Hindu melahirkan konsep catur marga, 4 jalan menuju menghubungkan diri kepada yang widiwasa. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Yang pertama ada jenana marga, bagaimana kita menghubungkan diri, bagaimana kita memberi, bagaimana lalu kita melepaskan dengan pengetahuan. Kemudian yang kedua ada karma marga, bagaimana dengan perbuatan, dengan bakti, dengan pengabdian. Tentunya ini juga bisa menghubungkan kita kepada pembebasan. Kemudian yang ketiga baru bakti. Jadi jenana didasari dan karma didasari oleh bakti, cinta kasih. Yang terakhir adalah raja yoga, bagaimana kita memperoleh pembebasan atau menghubungkan diri dengan kontemplasi, dengan meditasi. Nah, kemudian kembali kepada 4 konsep menghubungkan diri kepada ide Sang Hyang Widi, maka kita akan coba mengkerucut kepada jalan bakti marga. Seperti yang kita lakukan saat ini kita sedang melakukan sebetulnya bakti marga, di mana dasarnya adalah cinta kasih. Di sana ada las jari. Ya, kemudian apa hubungannya dengan yang sampaikan tadi? Nah, kemudian dari bakti ini di dalam Srimad Bhagavatam ada 9 bakti. Salah satunya adalah Smaranam, menyebut nama suci Tuhan atau mengingatnya. Nah, ini yang sering kita praktekkan pada malam Shivaratri atau sebelum 1 hari sebelum dirembuk. Niki wenten japa. Niki adalah salah satu cara yang paling mudah. Kenapa? Karena bisa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Baik mungkin dengan mantra Om Namah Shivaya, mungkin dengan mantra Sri Wisnu, mungkin dengan mantra Om saja, Pranawa Om. Nah, kemudian bakti, bagaimana kita bisa mengantarkan bahwa bakti ini mengantarkan kita ke atau mengingatnya, maka dia pasti mencapai tujuan tertinggi, moksa, atau mencapai tempatku, begitu slogannya. Nah, kemudian bagaimana implementasinya pada kita umat Hindu? Tentu saja kita di sini ketika kita masih diberi napas, kita lebih banyak kita mencoba melatih bagaimana menjapakan, mengingat-ingat aksara ini dengan menggaungkan di dalam hati, di dalam pikiran. Jadi kalau yang ibaratkan kalau kita latihan bela diri, mungkin sebagian atau mungkin rata-rata di sini sudah punya bela diri atau sudah pernah mempelajari bela diri. Bagaimana sih menghidupkan gerak refleks? Nah, ini kalau tidak belajar bela diri mungkin agak susah menghidupkan gerak refleksnya. Nah, niki ibarat japam niki yang ibaratkan seperti itu.
Ketika menghembuskan napas terakhir, maka refleks itu akan keluar. Maka om itu akan kita ingat. Mungkin di sinetron pernah kita lihat, pernah kita perhatikan, begitu napasnya mau habis, maaf yang sebutkan la ilaha. Niki, kita lebih simpel hanya mengucapkan om saja. Ya. Niki yang dimaksudkan bagaimana japam ini perlu kita budayakan, perlu kita latih berulang-ulang. Di mana tempat yang penting Bapak Ibu sampun melakukan ajeman artinya sudah cuci muka, cuci telinga, hidung, kaki. Silakan ambil tempat, tidak perlu di pura misalnya, atau di taman atau di mana, atau mungkin di mana Ibu bisa melakukannya dengan nyaman. Saya kira nih bisa kita jadikan momen untuk berlatih. Minap asapuniki yang perlu Titiang sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Titiang sampaikan dengan waktu yang singkat bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya Titiang pribadi. Apabila wenten ucapan Titiang yang sanetan manut ring hati ring kayun Titiang lunas geng berjuang sinapur Titiang sinap untuk puja pramasanti Om Santi.